Perkenalkan, nama saya Farid Alisafwan dengan NIM 2505060094. Perkenalkan, nama saya Hilmi Safidismara dengan NIM 2505060095. Perkenalkan, nama saya Syahrul Saputra dengan NIM 2505060096. Perkenalkan, nama saya Revan Septiantoro dengan NIM 2505060097. Perkenalkan, nama saya Patricia Clarissa Feriana Putri dengan NIM 2505060098. Dan di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang konduksi, konveksi, dan juga radiasi, dan juga contoh-contohnya. Ya, jadi yang pertama adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas dari suatu zat tanpa perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Energi panas berpindah dari molekul yang memiliki energi tinggi atau suhu tinggi ke molekul yang memiliki energi rendah atau suhu yang rendah melalui tumbukan antar molekul atau perpindahan elektron bebas. Saat air dipanaskan, panas berpindah ke dasar panci melalui konduksi. Lalu, panas menyebar ke seluruh logam bagian panci tersebut hingga ke tutupnya. Akibatnya, tutup menjadi panas walaupun tidak terkena api secara langsung. Untuk contoh yang kedua yaitu gelas kaca yang berisi air panas. Saat kita menuangkan air panas ke dalam gelas kaca, bagian dalam gelas yang bersentuhan dengan air panas menerima panas lebih dahulu. Lalu panas berpindah melalui dinding kaca ke bagian luar. Akibatnya, permukaan luar gelas ikut terasa panas dan panas berpindah melalui material kaca tanpa partikel kaca itu sendiri. Selanjutnya adalah perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang dimana disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat itu sendiri. Perpindahan panas secara konveksi ini biasa terjadi pada zat cair dan juga gas. Mekanisme dari konveksi ini yaitu bagian fluida yang panas akan menjadi lebih ringan dan bergerak naik ke atas, sedangkan fluida yang dingin akan menjadi lebih berat dan akan turun ke bawah menggantikan fluida yang sudah panas. Contoh yang pertama itu adalah memasak air. Saat panci yang sudah diisi air dipanaskan dari bawah, air di bagian bawah akan panas lebih dahulu sehingga akan naik ke permukaan panci, sehingga air yang di atas yang lebih dingin akan turun menggantikan air yang sudah panas tadi, sehingga akan terjadi sirkulasi arus panas dalam air sehingga panas air akan merata. Di sini saya akan menjelaskan tentang angin darat dan laut yang termasuk dalam proses konveksi. Pada siang hari, udara di daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut. Udara di atas daratan memuai dan naik. Udara dingin dari laut bergerak menuju ke daratan. Itu yang dinamakan dengan angin laut. Pada malam hari, udara di daratan lebih cepat dingin dibandingkan udara di laut. Udara di atas laut yang hangat naik, lalu udara di daratan yang lebih dingin bergerak ke arah laut. Maka itu proses terjadinya angin darat. Yang terakhir adalah proses perpindahan panas melalui radiasi. Jadi, apa sih radiasi itu? Radiasi adalah proses perpindahan panas yang tidak memerlukan medium ataupun zat perantara. Berbeda dengan konduksi dan konveksi, radiasi dapat terjadi bahkan di ruang hampa, seperti panas yang dipancarkan matahari sampai ke bumi. Panas berpindah melalui gelombang elektromagnetik, khususnya gelombang inframerah, yang membawa energi dari sumber panas ke benda lain tanpa menyentuhnya secara langsung. Adapun contoh dari proses radiasi ini dapat kita lihat ketika menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Matahari memancarkan energi panas dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Gelombang ini merambat melalui udara, bahkan melewati ruang hampa di luar angkasa, lalu diserap oleh pakaian yang dijemur. Ketika panas ini diserap,
Molekul-molekul air di dalam pakaian bergerak semakin cepat hingga akhirnya menguap ke udara. Hasilnya, pakaian ini menjadi kering karena airnya menguap akibat pemanasan radiasi dari matahari.